ada sesuatu yang hitam. Oke. Hitam tuh dia begini, liatin aku dari atas. Apaan tuh? Hello guys, welcome back to our channel. It's a Kongko time. Kali ini suasananya kita agak sedikit berbeda ya. Enggak gelap-gelap gemerlap. Gelap-gelap gemerlap. Oke, kali ini kita mau menampilkan konten apa ini, Hans? Ya, mungkin pada bertanya, sahabat Kongko Time, mungkin pada bertanya-tanya. Hari ini kita nggak ada narasumber dan suasananya gelap-gelap. Oke, itu karena kita mau introduce ya, memperkenalkan bahwasanya kita juga punya satu kategori baru dalam podcast kita, yaitu horor. Nah, jadi horor. Ada gelap-gelap. Oh my god, nampaknya ini salah satu konten yang menarik. Iya, karena kenapa kita buat kategori ini? Banyak sih teman-teman yang chat atau kontak kita untuk buat kategori ini karena banyak orang-orang yang mungkin mau sharing pengalamannya berbau horor. Yang interest lah ya dengan topik horor seperti ini. Kita kan punya beberapa kategori, salah satunya horor. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin mau sharing ceritanya tentang pengalaman horornya dimanapun itu, please contact with us. Nanti kita akan arrange waktunya. So itulah tujuannya kenapa kita hari ini gelap-gelapan. Jadi sebelum kita undang narasumber, ada baiknya kita mau kenal, ngasih tahu juga, bahwasanya kita juga punya pengalaman horor loh. Iya ya, kita berdua punya pengalaman horor ya. Atau kamu aja nih punya pengalaman horor? Saya ada horor hidupnya. Anyway, berbicara tentang horor nih, Hans. Kita buat topik baru tentang horor di podcast Kongko Time. Kamu sendiri punya nggak pengalaman horor yang real kamu alamin sendiri kita? Kalau horor semenjak saya kerja sih nggak banyak ya. Saya tuh tipikal bukan orang yang punya kemampuan untuk melihat makhluk halus. I'm literally just a normal person. Tapi lihat yang halus-halus tampak lah ya. Itu nature, Bu. Oh, nature. Oke. Jadi kayak paling sense-nya itu paling kuat kayak merinding kalau ngerasa apalagi sendiri, tiba-tiba kayak perasaan gak enak, terus paling merinding kayak ada yang di belakang. Paling gitu sih. Apalagi semenjak kerja jarang sih. Tapi dulu tuh pernah sama si SMP. Oke. Saya nonton TV itu biasa sampai jam 1, jam 2. Orang rumah tuh udah pada tidur, ibu, papa saya, abang saya tuh adik saya udah pada tidur kan. Saya sendiri tuh biasanya nonton TV. Pernah tuh saya lagi nonton TV, tiba-tiba saya dengar jelas banget tuh suara piring pecah dari dapur. Piring kaca, iya. Kayak duar gitu. Iya kayak gitu. Saya panik dan saat itu gak ada satu orang pun yang dengar gitu. Kayak ibu saya juga biasanya kalau dengar suara sedikit dia pasti kebangun atau nanya itu ngapain gitu malam. Ini beliau itu nggak ada suara, kayak nggak ada apa-apa. Saya nggak nyangka, cuma saya yang dengar sendiri kan. Saya nggak langsung cek tuh ke belakang. Oke. Saya tunggu dulu kayak mana tuh ibu saya mau bangun. Udah 2 menit atau 3 menit kalau saya nggak salah, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada suara lagi gitu kan. Terus saya pelanin TV, terus pelan-pelan saya berani diri cek ke belakang, tapi nggak sampai belakang. Saya lihat tuh kayak itu kan suara pecahnya besar, pasti berserak tuh pecahannya. Ini saya lihat serpihannya pun nggak ada gitu. Dari situ saya langsung matikan TV, lari masuk kamar tidur. Gitu ya. Iya. Jadi dari pengalaman itu masih sering nonton TV tengah malam? Beberapa hari, ya mungkin seminggu 2 minggu udah enggak. Tapi habis itu nonton lagi. Sama nih, enggak
saya nggak ingat yang mana dulu ya. Terus saya pernah satu kali nonton TV juga malam. Jadi ini posisi TV kayak saya ngadep ke TV nih sekarang. Nah, kamar saya itu di sini sebelah sini. Ini kamar gitu. Pintu kamar. Oke. Waktu saya nggak sengaja noleh ke arah pintu kamar, tuh ada bayangan putih. Bayangan putih di kusen pintu saya, di pintunya gitu kan. Jadi waktu saya coba lihat ke atas gitu, kayak saya tuh nggak bisa ngelihat atasnya gitu. Makin tinggi saya lihat makin tinggi lagi. Tapi kayak cuma bisa lihat sebatas lehernya doang gitu. Jadi waktu begitu saya lihat dia lewat pintu atas pintu saya itu, saya udah nggak berani lihat lagi. Saya matiin TV, saya tutup mata tuh di sofa. Berapa lama saya tutup mata, habis itu saya lari masuk kamar. Lewatin pintu yang tadi. Lewatin pintu. Tanpa ngelihat lagi. Tapi kamu melihat ada tangan kah atau kaki kah atau hanya bayangan putih saja? Bayangan putih. Hanya kayak bayangan putih gitu. Iya, tapi bayangan putihnya itu kayak solid gitu dia, kayak itu jelas kayak yang di TV tuh loh, kayak ada bayangan putih lewat tuh, persis kayak gitu tuh. Oke. Jadi dengan kamu lewatin bayangan putih itu, kamu apa yang kamu rasakan? Enggak ada ngerasa apa-apa sih. Kamu nggak ngerasain apapun gitu? Enggak ya? Mungkin karena ketakutan takut, gitu ya? Karena takut berdebar kan. Jadi pengalaman kamu yang tadi itu pernah nggak kamu ceritain sama ibu atau bapak gitu? Besoknya sih pasti saya ceritakan, cuma ya mereka pasti nganggapnya kayak biasa aja ya. Hal-hal seperti itu pasti mungkin terjadi kan. Mungkin berpikir kayak anak gua halu deh namanya gitu. Enggak ya? Enggak ngerti. Tapi ibunya Hans inilah ya, menanggapi dengan serius, dengan oh iya ternyata anakku ternyata pernah berinteraksi kayak gitu ya. Atau jauh lebih kayak oke, ya sudah nggak apa-apa, itu kayak ya udah biarin aja, yang penting dia nggak ganggu gitu. Oke. Mama saya tuh orang yang sensitif dia, jadi beliau bukan orang yang bisa melihat secara disengaja, tapi lebih tidak disengaja gitu. Jadi dia tuh pasti nganggepinnya serius, kayak jangan tidur malam-malam lagi gitu, kayak nanti sering diganggu lagi, nanti pasti diganggu lagi gitu. Dan kayak kita semua udah tahu rumah itu pasti, rumah saya tuh dulu di Medan tuh ada penghuninya beberapa, mostly anak-anak kalau nggak salah mama saya, karena mama saya udah beberapa kali ngeliat. Berarti mama kamu juga pernah mengalami hal-hal horor gitu di rumah yang dulu? Ya dulu sih. Dulu banget berarti ya. Banget. Jadi ini kan kamu tadi cerita tentang kejadian di waktu kamu masa remaja lah ya, masa SMP, SMA gitu ya. Jadi selama bekerja kamu nggak pernah ngerasain apapun gitu, kayak berarti jarang lah ada kejadian-kejadian horor gitu ya? Jarang, tapi ada sih. Kalau nggak salah kita waktu di depan ini C1. Oh, yang waktu kita pulang dari Kerinci, kamu turunin aku di depan mes lobby C1 ya? Iya. Nah, jadi dari situ, di situ kan ceritanya saya lagi turunin kamu. Kalau nggak salah saya bayangannya lewat dari samping sebelah kiri itu, kayak cepat banget sekilas gitu. Kayak, tapi kita dua-dua lihat gitu, notice kan? Iya. Ya kayak begitu lewat di samping semak-semak itu langsung hilang, nggak keluar lagi dia gitu. Cuman tuh bayangannya tuh mungkin kalau dari versinya aku itu dari arah belakang. Jadi kan mobil kan hadap depan kan? Iya. Ya kan? Ya posisinya mobil, ini jalan kan? Jalan. Terus mobil C1 gitu kan? Kan belakang C1 ada sekolah. Iya. Dari atas itu aku lihatnya dari atas turun ke bawah terus masuk ke semak-semak gitu.
Iya, semak-semak tuh lah dia hilangkan langsung. Iya, benar. Iya. Itulah paling. Itu. Kok kayak ini ya, Pak, putus asa gitu. Itulah paling. Cuma itu aja lah yang saya ingat. Kalau kamu apa yang kamu ingat? Banyak nih pasti. Enggak lah. Mungkin ada satu hal yang sampai sekarang nggak bisa kulupakan sih. Kayak kamu tahu tempat kerja kita sekarang itu kayak daerah baru gitu yang belum pernah aku kunjungin sama sekali. Iya, betul. Yang aku nggak tahu siapapun di sini. Ya, aku dijemput sama orang transport waktu itu di Pekanbaru, terus datang sendiri ke sini. Biasa kan aku selalu bareng sama mama, sama papa gitu, diantar kalau ke tempat baru. Jadi kali ini pengalamanku sendiri datang ke daerah baru yang aku nggak tahu itu apa, nggak tahu itu seperti apa, siapapun aku tidak kenal gitu. Jadi aku masuk di mes. Jadi di tempat kerja ini disediain satu mes, satu kamar berdua. Kebetulan satu kamarku cici-cici juga. Oke. Jadi masuk pertama nggak ada masalah, sebulan tidak ada masalah. Masuk ke 2 bulan masa kerja. Oke, baru berarti. Iya, baru. Jadi 2 bulan masa kerja itu aku sering ikut sama teman-teman turun ke lapangan, kayak ke Teluk Meranti, terus ke Pulau Muda, kayak gitu lah, pergi tempat turun lapangan lah, tengok pekerjaan di lapangan, tahu gimana sistem kerjanya gitu kan. Jadi posisinya pulang kerja itu sudah sangat malam, pulang dari lapangan itu sudah sangat malam, dan nyampe Kerinci itu sekitar jam 1 pagi. Nyampe di Kerinci dan nyampe di mes itu jam 1:30 subuh, 1:30 subuh. Jadi 1:30 subuh itu karena capek ya kan, dari lapangan, terus panas-panasan, keringetan, aku berinisiatif untuk mandi. Malam-malam mandi. Oke. Agar besok pagi aku tidak usah mandi gitu. Agak lain sedikit. Terus. Jadi posisinya lampu kamar sudah mati, temanku udah tidur kan. Jadi posisi tempat tidurku dulu tuh dekat dengan dinding kamar mandi. Oke. Jadi lampu udah mati, semuanya udah mati. Jadi aku masuklah kamar mandi. Lampunya terang banget lampu itu. Lampu kamar mandi itu terang. Jadi mandilah, mandi, gak ada masalah. Oke. Udah selesai mandi, mau tidur. Ternyata aku kepengen pipis. Itu posisi jam tuh aku ingat udah jam 3 lewat. Jam 3 ya, oke. Jam 3 lewat dan posisi tapi besok. Udah sempat tidur dulu baru bangun lagi gitu ya? Udah selesai mandi, iya udah sempat tidur sebentar. Udah sempat tidur agak 15 menitan lah. Jadi pengen pipis. Oke, pengen pipis. Gila, masuk kamar mandi. Lampu hidup kan. Lampu kamar mandi gak pernah mati. Oke. Jadi masuk kamar mandi, pipis. Jadi di kamar mandi itu ada pembatas antara toilet dengan tempat mandi. Ya, sama kayak saya dulu lama. Shower. Iya. Ada dinding. Yes. Baru WC. Iya. Oke. Jadi pipis lah kan. Mau ke tempat showernya gitu, mau cuci kaki. Jadi entah kenapa mataku tuh tertuju pada sesuatu di tengah-tengah dinding itu, di atasnya gitu. Oke. Emang ada apa nih? Ini seru nih. Jadi posisinya ada sesuatu yang hitam. Oke. Hitam tuh dia begini liatin aku dari atas. Apaan tuh? Nggak tahu apa, tapi kayak bentuknya kayak mana bentuknya? Bentuknya tuh kayak hitam gede, terus kayak berbulu-bulu gitu. Apa, gundurwo bukan? Nggak tahu aku apa. terus ngeliatin aku kayak gini dari atas itu, tapi dia tuh jongkok gitu loh.
di atas jongkok. dinding. Iya, di atas dinding. Atasnya nggak pendek gitu kan? Iya, atasnya nggak pendek. Asbesnya itu kan? Iya. Jadi ngeliatin aku ke bawah kayak gini. Aku saking capeknya ngantuk kayak gitu. Liatin ke atas kan. Aku kesel gitu. Entah sadar nggak sadar. Aku marahin. Woi, lu nggak tahu diri ya? Udah jam berapa ini? Gua mau kencing gue bilang gitu. Putar sana gue bilang gitu. Terus dia masih giniin aku, terus gak lama tuh dia muter. Serius? Terus kayak itu aku ngomel-ngomel keluar kamar mandi kan, kayak anjir lah gue kan, anjir lah. Tengah malam kayak gini juga kalian gangguin, memang gak ada otak kalian ya. Oh mak, kena mental. Terus kayak, udah gue mau tidur kan, sibuk aja. Oke, terus kayak, biasa aja gitu. Rasanya tuh waktu itu biasa aja, ngalamin tuh kayak biasa aja gitu, kayak kamu tuh antara sadar nggak sadar melihat sesuatu kayak gitu dengan perasaan yang sangat capek, belum tidur seharian di lapangan gitu kan, ngikut muter-muter, terus balik pengen tidur, mau pipis masih juga digangguin kayak gini. Coba itu kayak perasaan emosi saat itu. Terus aku dengan begonya kan, besok pagi aku bangun dan aku baru sadar apa yang kulihat kemarin itu di atas ya, aku bilang. Setelah aku masuk kamar mandi lagi. Oke, luar biasa pengalamannya berarti. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu kalau bahwasanya Dewi itu dia ini. Saya anak Indomie, anak bapak mama saya. Anak mau bilang Indomie, Indihome. Nanti. Jangan disebut merek, Pak. Apa? Kalau menurut pemahaman orang biasa sih, kalau saya bilangnya indigo ya. Kalau menurut saya indigo itu kayak orang yang punya kemampuan melihat makhluk astral ya. Kalau menurutku sih bukan hanya melihat ya. Mereka setauku untuk ada beberapa kategorinya. Cuman aku nggak tahu kategorinya seperti apa. Yang ku pahami, yang ku alami sendiri tuh salah satunya anak indigo itu bisa melihat, atau dia hanya bisa melihat saja. Dia tidak bisa merasakan. Bisa saja dia merasakan tapi dia tidak bisa melihat gitu. Saya itu yang ketiga tuh. Mostly orang pasti kayak bisa merasakan tapi nggak bisa melihat ya. Banyak kan? Iya, kebanyakan kayak gitu. Kadang pun aku jarang sih yang bisa lihat kayak gitu. Mungkin teman-teman yang inditit gitu. Nggak bilang ya India gitu. Anak indie. Nyanyi lagu nanti, Pak. Oke. Dewi, kan pasti kamu selama di sini udah pasti banyak pengalaman ya. Kalau cerita di tempat kita tinggal pasti banyak lah ya. Kalau di Kerinci waktu kita mungkin sambil keluar makan, pernah lihat nggak? Ada, pernah sekali waktu makan ikan bakar kita bareng sama keluarga. Oke, ya ingat saya. Jadi posisinya siang hari kita makan rame-rame, terus nggak sengaja aku terlihat sesuatu kayak rambut panjang, pakai pakaian putih, terus dia julurkan lidahnya ke makanan. Dia julurkan lidahnya ke makanan. Iya, julurkan lidahnya. Rambut panjang ya? Rambutnya panjang. Terus kayak di telinga tuh kayak ada yang berbisik tuh kayak ini makanannya enak banget gitu. Makan enak banget. Dia kayak pengaruhin gitu berarti. Iya, makanannya enak banget kayak gitu. Terus mungkin bagi orang yang nggak sadar mungkin itu hal biasa atau sesuatu hal yang bukan yang penting lah istilahnya gitu. Cuman kalau bagiku pribadi sih itu sangat tidak nyaman gitu makan di kondisi seperti itu. Apalagi posisinya di situ sangat banyak lalat hijau gitu. Iya, ya. Kamu bilang juga waktu itu sama saya kalau nggak salah, lalat itu kayak cuma banyak di tempat kita gitu ya. Iya. Iya.
kayak orang sebelah tuh makannya tenang-tenang, kita tuh sibuk kayak hus hus gitu. Udah akhirnya makanannya nggak habis semua waktu itu, ajak pulang kita dari situ. Oh iya. Kayak nggak enak suasananya gitu ya. Terus kita pindah ya. Kita pindah ke apa itu tempat makan apa? Kafe ya apa? Koki. Iya, kita pindah ke salah satu kafe yang ada di Kerinci akhirnya. Karena tidak puas, belum puas buat makan gitu. Masih lapar tapi kayak kita udah nggak ketahan makan di situ. Iya, ya udah pulang akhirnya. Oke. Itu satu. Ada lagi tempat lain seperti itu? Jarang sih, rata-rata kok kalau ke Kerinci kita kan, kalau ke Kerinci kan pada pergi jajan gitu kan. Ini. Ada salah satu tempat favorit kita sih nggak ada sih, aman-aman aja. Cuma makanya kenapa kita kalau mau makan, mau beraktivitas itu tuh harus berdoa dulu gitu loh. Kayak berdoa dalam hati tuh kayak ya udah berkati makanan ini, semoga makanan ini sehat di badan gitu. Iya. Kalau misalnya doa kan kita udah pasti tahu kayak setiap sebelum makan atau apa itu harus berdoa. Emangnya kalau misalnya makanan kita itu sudah yang kayak kamu bilang tadi diludahin ya, itu kalau doa bisa bersih atau hilang gitu dia? Iya, kalau ya gimana ya mau bilangnya, kalau secara teoritis ya makan itu terberkati gitu loh. Oh, gitu. Oke. So saya pernah ngerasa gini. Saya malam sama keluarga ya, sama ibu saya, abang saya, adik semua beli sate. Oh, sate di Kerinci juga. Di Kerinci. Oke. Sate itu enak banget, sumpah enak banget. Saya jarang ngetet sama rasa makanan tuh kayak, tapi begitu saya makan tuh enak banget gitu. Saya makan 2 suap lontongnya, pakai kuahnya tuh benar-benar kayak saya harus akui itu enak banget. Jadi kamu makan di tempat? Di mobil. Jadi saya parkir mobil di samping yang jual sate. Oke. Saya makan terus kayak langsung kayak wow gitu kayak oke. Dan saya makan 1 suap lagi. Rasanya masih enak luar biasa. Tapi di situ perasaan saya langsung gak enak. Saya langsung lihat belakang gini. Sekilas saya duduk di depan, di kursi penumpang. Penumpang. Ya, tapi sebelah supir. Oke. Saya langsung lihat ke belakang. Jadi posisi kaca ininya itu terbuka. Kaca jendelanya. Jadi saya langsung noleh ke kiri gitu kan. Saya nggak lihat apa-apa. Oke. Tapi perasaan saya langsung gak enak. Oke. Benar-benar gak enak. Terus saya bilang sama abang saya, jalan kita, jangan di sini jalan. Terus mereka masih nanyain kenapa gitu kayak mereka mau stay di situ, mau tambah bumbu kah atau apa gitu kan. Saya bilang jalan aja gitu. Nah abis itu mereka kan nggak mau jalan. Tuh abang saya pertama kayak udah ngerti dia gitu kan, kayak oke kita jalan sekarang katanya. Udah agak jauh. Jadi saya belum makan tuh, lontong masih di tangan saya gini kan. Jadi itu posisi lontong kamu bawa piringnya? Enggak. Atau bungkus? Bungkus. Sendoknya? Kayak nasi bungkus. Ada. Sendoknya kalian bawa atau sendok? Enggak, sendok plastik. Oke. Ini saya jujur sumpah kayak rasanya itu jadi biasa aja. Oh. Biasa aja. Bukan enggak enak ya, tapi kayak biasa, normal gitu. Bukan yang wah gitu ya, yang pertama, beda, yang kedua kamu makan gitu. Beda. Tapi waktu saya lihat ke belakang itu saya memang tidak bisa melihat apapun selain yang manusia normal ya. Tapi itu rasa berubah, otomatis langsung berubah. Iya, karena saya sudah rasa 2 suap pertama. Saya ingat saya sudah makan 2 suap. Begitu saya pergi jauh tuh beda. Itu ada juga pengalaman sekali waktu aku pulang ke rumah, papa satu keluarga ajak pergi ke salah satu tempat temannya papa gitu. Jadi di daerah itu yang terkenal bakso.
Oke, bakso. Yes, bakso urat sapi itu kalau makannya satu enak banget. Itu enak banget gitu loh, kayak kamu mau makan di situ tuh sampai 2 piring gitu, 2 mangkuk besar gitu. Karena enak gitu kan, dan aku nggak notice ada something wrong di situ karena saking enaknya. Oke. Jadi aku bilang sama papa kayak, "Pak, bungkus 1 lah, kita bawa pulang. Jadi makan di rumah gitu buat makan malam." Oke. Ini makannya pagi atau siang? Siang. Posisinya udah makan siang. Jam 2-an makan siang. Oke. Jadi makan di situ enak rasanya, benar-benar enak gitu. Terus pulang dari tempat itu, dari rumah ke daerah itu sekitar 1 jam sampai 2 jam lebih, 1 jam lebih lah. Oh, jauh berarti ya? Jauh. Oke. Dari perjalanan pakai mobil. Jadi pulang, biasa kan kalau makanan benar-benar enak tuh dipanasin pun enak juga enak, gitu ya. Kan, masih enak gitu. Tapi itu rasanya tuh jauh berbeda dengan kita makan di sana. Itu kayak aku udah panasin karena aku lapar ya kan. Posisinya lapar, ya udah tak panasin ya kan. Sama kayak kita bikin yang kayak di tempat tadi makan. Rasanya jauh berbeda. Totally berbeda rasanya, kayak ya udah bakso biasa aja gitu. Oke. Gitu. Mungkin nggak hanya kita aja mungkin yang mengalami hal-hal itu. Mungkin teman-teman di luar mungkin pernah makan di suatu tempat, makan di tempat itu enak banget, terus ketika dibawa pulang tuh rasanya berbeda. Beda gitu. Banget, beda ya. Ya pasti saya rasa nggak cuma kita aja. Saya juga banyak dengar cerita kayak dari kawan-kawan, banyak yang ngalamin hal serupa. Banyak. Tapi kalau saya nggak berani jelasin bahwasannya itu satu hal yang pasti, tapi kalau saya dengar dari kawan, terus lihat cerita di internet gitu, kayak memang kayak yang Dewi bilang tadi tuh, kayak ada mungkin oknum kalau saya bilang yang kurang profesional dalam bekerja atau menjalankan bisnisnya menggunakan hal-hal yang mistis. Ada hal-hal pendukungnya gitu yang kurang baik lah buat konsumen. Di situ caranya bagaimana saya juga nggak tahu. Mungkin bukan kurang baik dengan konsumen ya, Pak Hans. Mungkin kayak caranya yang kurang bagus mungkin. Ya, caranya kurang bagus ya. Saya nggak tahu itu berimbas dengan kesehatan atau tidak, tapi kalau saya harap sih nggak, tapi nggak tahu ya. Tapi aku juga nggak tahu. Saya dulu juga makan sering jarang doa. Terus saya lihat di internet kalau orang pada jelasin kayak usahain, saya sarankan sih setiap kali kalau mau makan di luar tuh doa dulu. Karena dari yang saya baca ya di internet, kayak doa tuh menetralisir ya, menjauhkan energi negatif kayak gitu. Kalau saya baca di internet ya. Nah, kalau saya sarankan sih siapapun kalian, apapun agamanya, doalah sebelum makan. Apalagi kalian baru di tempat itu, nggak tempatnya, belum ngerti tempat itu seperti apa ya kan. Doalah. Itu kayak pegangan satu-satunya pegangan manusia yang paling kuat tuh. Gratis lagi. Tanpa efek samping. Dan tidak dikenakan biaya ongkir. Ya itu sih. Iya. Kalau itu makanan. Kalau waktu di mes kemarin ada ada pengalaman gitu. Di mes. Iya, di mes. Mes sebelum saya pindah ke ini ya. Iya. Konsep 2 ya. Enggak sih. Enggak, atau saya enggak notice ya. Saya enggak terlalu ingat sih lebih depannya. Kamu lebih banyak ini. Apa? Bodoh amat gitu. Gue gak peduli. Ya, lebih kayak enggak mau ikut campur gitu sih. Enggak mau ikut campur. Enggak mau peduliin gitu. Ada atau enggak, saya bodoh amat. Oh, sama ini. Kan kamu pernah bilang juga kayak rumah nggak boleh banyak sarang laba-laba. Iya, rumah boleh itu jelasin boleh. Coba.
rumah tuh nggak boleh banyak sarang laba-laba gitu. Selain nampak kotor gitu kan. Ini dari nenekku sih dulu. Oke. Nenek dari papa. Nenek dari papa berarti mamanya papa ya kan? Iya, iya kan, mamahnya papa. Mamahnya papa tuh pernah bilang tuh gini. Rumah tuh nggak boleh banyak sarang laba-laba. Karena satu kotor, yang kedua itu bisa sarang tempat hantu-hantu tak jelas gitulah. Gitu. Kalau tradisi orang Cina itu kan setiap bulan 7 ya kalau nggak salah, bulan 7 Chinese gitu. Itu bukan merayakan sih. Kita harus lebih berhati-hati karena di situ para leluhur, para istilah makhluk-makhluk halus itu keluar gitu. Oke. Mungkin nanti kita bisa cari referensinya di Google gitu kan. Jadi biasanya kalau udah masuk di bulan itu, orang tuaku selalu menyarankan untuk tidak berpergian jauh-jauh. Terus rumah kalau bisa itu dalam keadaan bersih, jangan ada sarang laba-laba gitu. Mama juga bilang sih jangan banyak sarang laba-laba di dalam rumah. Makanya kalau di mesku sendiri aku selalu meskipun teman kamar tidak membersihkan sarang laba-labanya kan. Jadi ya udah aku dengan volunteer untuk membersihkannya daripada something happen to me. Iya betul. Gitu. Kalau mama saya dia tipikal orang yang dari manapun kita pergi pulang wajib cuci kaki, cuci tangan. Oh itu pasti itu wajib. Kalau enggak nanti ngikut katanya. Itu pasti selama kita jalan pasti ada yang ikut atau apa. Wajib cuci kaki, cuci tangan. Kalau bisa bilas muka gini sedikit. Tapi cuci kaki, cuci tangan tuh wajib dari manapun. Kalau bisa sebelum masuk rumah di depan misalnya. Tapi kalau harus masuk kamar mandi ya nggak apa-apa. Tapi pastikan langsung cuci katanya. Gitu. Iya betul. Dulu waktu SD aku diajarin sama mama itu dari TK sampai saat ini, sampai ke bawah-bawah lah sampai sekarang kan. Kalau keluar itu dari manapun harus cuci kaki, cuci tangan. 1 karena bersih, 2 ya biar jangan ngikut yang hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi teman-teman jangan dikira bahwa hidup kita tuh hanya dunia manusia saja. Tapi hidup kita tuh saling berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Beda dimensi. Iya, tempat gitu. benar. Jadi kenapa banyak teman-teman indigo yang bisa nampak, ada yang hanya bisa merasakan saja. Itu kenapa? Karena energinya saling bergesekan gitu. Iya. Makanya begitu penting kita dalam berdoa itu juga turut berdoa kepada makhluk-makhluk yang tak kasat mata biar mereka terlahir di alam yang lebih bahagia. Iya. Gitu. Jadi dia dijauhi dari hal seperti itu. Tau gak sih, aku tuh ada pengalaman di kamar mes C1. Oke. Dulu waktu ini awal-awal aku bekerja sih. Sebenarnya aku banyak hal-hal yang kurang mengenakan gitu. Apa itu, Bu? Apa itu yang? Jadi apa? Yang kurang mengenakan. Oh, tadi kira kamu apa tuh yang gak enak yang Oke. Apa itu yang kurang mengenakan? Jadi kayak yang pertama waktu awal masuk yang tadi di awal aku cerita, sebelum setahun aku di sini, posisi itu hujan deras banget. Jadi mes itu punya 2 pintu, 1 pintu belakang, 1 pintu depan. Iya. Jadi dikarenakan mesku itu menghadap ke jalan, yang satu menghadap ke belakang dekat jemuran. Jadi posisi hujan deras, tapi yang nggak ada angin. Pokoknya hujan deras aja gitu, anginnya nggak ada. Terus tiba-tiba pintu kamar itu sekitar jam 1-an tuh kayak digedor orang itu. Tadi malam atau pagi? Malam ya? Iya, digedor kencang gitu sama orang tok gitu. Kukira itu kayak kucing gitu kan, atau ada orang meminta tolong kenapa gitu. Ternyata tuh
nggak ada siapa-siapa gitu. Tahunya dari mana nggak ada siapa-siapa? Aku lihat di jendela karena asal suaranya itu dari dekat pintu yang hadap ke jalan. Oke. Gitu. Mungkin nggak ada apa-apa lah ya, aku bilang gitu kan. Terus aku nggak tahu teman kamarku yang dulu masih ingat atau enggak. Aku bangunin dia. Kayak ada orang di luar, gue bilang gitu. Bangun Ci, kayaknya ada yang ketok pintu di luar. Terus dia kayak udah ngantuk banget, dia bilang, apa adik gitu, nggak ada apa-apa, suara hujan di luar gitu. Oh, dia bilang gitu? Iya, aku ingat banget itu karena kejadiannya itu aku yang ngalamin, temanku tuh tidur. Aku bangunin dia, sebenarnya entar takut apa bego gitu. Udah, terus aku pernah nelpon kamu sekali dulu, awal-awal pacaran dulu. Iya, saya ingat. Kamu bilang kamu nggak bisa tidur. Iya. Aku bilang aku nggak bisa tidur karena aku merasa kayak sesuatu tuh ada sesuatu di kamarku yang aku nggak tahu itu apa. Jadi itu kalau kita manusia awam itu, misalnya kamu di depan, aku di belakang tuh ngeliatin kamu tuh, kamu pasti ada merasa kayak ada sesuatu deh, ada seseorang deh liatin aku dari belakang. Iya, ada gitu. feelingnya. Ada feeling gitu ya kan. Itu nggak ada gitu, nggak ada siapapun gitu. Jadi yang aku ceritakan tadi itu posisi tempat tidurku masih posisi yang sama, ngelihat ke ke lemari. Oke. Ngelihat ke lemari itu di atasnya itu kayak ada seseorang yang melihatku ke bawah gitu. Dari atas lemari. Dari atas lemari. Posisi pintu kamar mandi terbuka sedikit, ada lampunya, nampak gitu. Oh, jadi nampak cahayanya ya? Nampak cahaya. Tapi aku nggak tahu. Tapi aku merasa itu dia melihat aku gitu loh. Tapi aku nggak bisa tidur, balik putar sana putar sini. Terus akhirnya aku nelpon kamu kan. Sekitar jam berapa aku nelpon waktu itu? Jam 3. Jam 3-an ya. Aku bilang, udah tidur kan? Ya halo, kenapa Ain? Aku nggak bisa tidur. Terus kamu yang bikin aku sebelnya, hah? Iya gitu. Kenapa gitu? Ini nggak bisa tidur, saya nggak bisa bangun. Kenapa gitu nih kan? Ada sesuatu, nggak tahu ada apa, tapi aku nggak bisa tidur. Udah jam berapa ini? Jam 3. Really jam 3 kamu masih belum tidur? Iya aku nggak bisa tidur. Terus kamu kayak aku tuh kesel gitu. Udah berat banget. Udah berat jam banget. Jam 3 pagi. Aduh. Ya itulah pengalaman horor kita. Gak banyak sih, tapi lumayan lah ya. Lumayan lah, memacu adrenalin. Ya. Ya, saya yakin sih hal-hal seperti itu masih banyak di sekitar kita. Tapi kok mungkin buat teman-teman yang nggak bisa lihat atau apa, kemanapun kalian pergi nggak usah khawatir ya. Kayak as long you have your own God, pray for protection lah gitu. Minta pertolongannya, tetap dijaga. Ya kemanapun kita pergi pasti aman. Karena itu sih yang paling kuat, lebih kuat dari apapun. Benar. Oke. So buat sekali lagi buat teman-teman yang mungkin mau sharing pengalamannya, khususnya yang horor ya. Yang mau sharing boleh banget. Oke, kita sebenarnya kita bisa sharing apapun ya kan. Iya. Ya, yang mungkin juga selain horor ya. Kalau ini kan kita udah introduce satu kategori baru kayak horor gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau sharing juga di kita selain konten horor yang baru kita introduce hari ini, teman-teman juga masih bisa sharing tentang hal-hal yang lainnya mungkin berkaitan dengan pengalamannya pribadi atau hal-hal yang mungkin
disenangi ataupun misalnya kayak hobinya atau bisnis ya, misalnya kalian punya bisnis mau sharing atau memperkenalkan bisnis kalian di lingkungan tempat kerja ataupun umum gitu kan. Bisa mau kita. Dan kalau misalnya ada yang mau cerita pengalaman horor juga bisa di sini. Mana tahu bermanfaat bisa buat orang lain juga ya. Benar. Jangan pernah takut guys, itu pengalaman kita. Ya kan? Nanti ada yang ngejudgement gitu. Jangan. Enggak akan ada sih. Oke. Jangan lupa follow Instagram kita. Dia ada di atas. Dan kalian bisa kalau misalnya mau join bisa email atau DM Instagram kita. Email kita di sd.kongkotime dan bisa lihat di description box di bawah juga nanti. Oke. Itu saja guys untuk podcast kali ini. And see you, bye. Jangan lupa subscribe, like and comment dan share ke teman-teman. Comment and subscribe. Ya. Bye. Oke, bye.